الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ta'lim Malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid, pengurus Majelis Ta'lim yang insya Allah semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita buka dan kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat, karamah dan barokah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat, afiat, panjang umur dalam taat. Dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah lapangkan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khotimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para salihin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidil kaniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ali washabi wa azwajihi wa zurriyati radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wal salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ila hadrati sultan awliya Syekh Bila Sana Sazili, ila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, wila harus Raden Abdul Razak Qatar Masih, wila Syekh Abdul Salam, wila harus Syekh Hudari bin Hasan, wila harus Simbah Penjalu, wila harus Romo Ki Mustaqim bin Husain, wila Romo Ki Abdul Jalil Mustaqim, wila harus Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila harus Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa purihim masyayim wa talamizim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati sayyidina Hadir alaihi salam, wila jamil awliya atisal jina fi Indonesia, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalati man haqqun alina masyahina wa muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan
seputar keagungan bulan Rajab. Nah, pada kajian yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal terkait dengan bulan Rajab, ya, kesucian dan kemuliaannya, kemudian juga rahasia di balik kalimat Rajabnya. Ya, kalau tidak salah sudah dijelaskan itu ungkapan Sultan Aulia, rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengurai makna Rajab itu, rohnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Di bulan Rajab ini hikmahnya itu diantaranya untuk menyadarkan kita bahwa Allah itu penuh kasih sayang. Ya, jadi jangan sampai kita lupa, ya, dan jangan sampai kita lawan itu Allah, ya, karena Dia sayang banget, ya, pengasih banget kepada kita. Buktinya apa? Sampai detik ini kita masih hidup dengan segala limpahan nikmat-nikmat yang enggak kehitung yang diberikan kepada kita. Nah, adanya Rajab ini untuk menyadarkan kita, ya, supaya jangan gampang melupakan kasih sayang Allah. Itu orang tua, guru, teman, saudara yang sayang-sayang sama kita, itu semuanya hakikatnya adalah kasih sayang Allah kepada kita lewat mereka. Lebih-lebih orang tua, ya, orang tua sampai dibilang kasih sayang itu tidak bertepi, tidak berujung, ya karena dari Allah. Jadi Allah itu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita itu paling banyak lewat orang tua, ya, baru nanti lewat guru, lewat teman, lewat saudara, lewat tetangga, lewat siapa aja. Itu semuanya dari Allah sumbernya. Itu yang nggak boleh kita lupain, ya. Dan sekaligus Allah yang begitu sayang, begitu pengasih sama kita, terus kita lawan, jangan, ya, sedikit pun jangan. Karena prinsip hidup ini, kalau kita pengen tenang, pengen bahagia, pengen selamat, cuman ada dua kuncinya. Pertama, jangan bermasalah dengan Allah. Yang kedua, jangan bermasalah dengan orang lain, ya, dengan sesama manusia atau mungkin sesama makhluk. Jangan bikin masalah. Insya Allah hidup tenang, ya. Kita ini kan suka nggak tenang, bingung sini karena banyak masalah. Ma Allah banyak masalah. Sampai sekarang bulan Rajab dibuka masih malah bikin masalah lagi. Coba dah, bagaimana mau enak hidup, bagaimana mau tenang? Masalah mulu. Itu baru ma Allah, belum kepada manusia. Ya manusia di situ siapa? Ya orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin kita bermasalah dengan istri, ya kan? Istri bermasalah dengan suami, itu pasti nggak bakalan enak Pak hidup kayak begitu. Ya, kadang-kadang kita orang tua bermasalah sama anak, anak bermasalah pada orang tua, ya. Antar tetangga kadang-kadang bermasalah. Ini yang bikin hidup kita itu jauh dari ketenangan, jauh dari kedamaian. Jadi kita rapiin di bulan Rajab ini dengan tumbuh kesadaran, ya, bahwa rahmat Allah itu sangat luar biasa. Sampai dalam hadis kursi Allah itu menyatakan inna ghadabi ghalaba rahmati. Ya. Maaf. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan marah aku. Allah itu kan punya sifat marah. Tapi Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada marahnya. Kalau nggak percaya buktiin aja nih, mau tahun baru. Berjuta-juta orang maksiat. Tapi pada selamat kan? Pada hidup. Pulang dia masih utuh. Anaknya, keluarganya nggak diapa-apain. Mobilnya juga nggak diapa-apain. Motornya nggak diapa-apain. Ya.
Coba kalau Allah duluin marahnya, habis semua itu Pak. Tahun baru, yang pesta narkoba, yang pesta miras, yang pesta seks. Udah belum dari segi harta uang berjuta-juta, hanya untuk melawan Allah doang Pak. Tapi Allahnya yang dilawan marah. Nah, masih diberikan kesempatan hidup. Ya, dia kecapean lelah malam tahun baru begadang, besok masih bisa bangun, masih ada napas. Coba kalau Allah kejam, kalau Allah dibilang raja tega, kita semuanya habis Pak, buras semua. Apalagi kita ini kan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, inna ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang paling disayang oleh Allah. Sampai bandel banget aja nggak diapa-apain. Iya. Coba kalau umat terdahulu langsung diturunin hujan batu dari neraka. Ya kan, angin puting beliung yang membuat rata semua. Ya, Nabi Nuh banjir bandang atau air bah. Semuanya dihancur-hancurin oleh Allah. Tapi gila umat Nabi Muhammad, udah berapa abad banyak banget yang durhaka. Ya, tapi Allah cuman kasih gempa-gempa beberapa titik doang, bencana beberapa titik doang. Ya, kita nasional cuman Sumatera yang parah. Itu juga nggak semua kan Sumatera. Ya kan cuma tulisannya aja bencana Sumatera, seakan-akan semuanya provinsi. Ya kan disebutnya Sumatera kan berarti seakan-akan semua, padahal enggak kan. Tuh, ya kan. Coba kalau Allah lebih mendahulukan marah, lebih mendahulukan kejam, mungkin dari Sabang sampai Merauke sampai Papua habis semuanya Pak. Iya, apalagi kalau udah ngelihat para pejabatnya pada begitu itu, menjijikan Pak Indonesia sekarang ini. Ya, sampai organisasi Islam terbesar pun goyang Pak. Sekarang ini saking dahsyatnya Pak. Ya, godaan atau ujian yang menimpa rakyat dan bangsa Indonesia. Belum kasus-kasus yang kagak, yang ini belum kelar udah datang lagi yang lain, kasus yang kagak ada yang kelar satupun akhirnya. Kebanyakan kasus hitam, kasus gelap. Itu ya yang dilakukan oleh para pejabat atau wakil-wakil kita. Nah ini kan harus kita sadarin Pak, betapa Allah betul-betul begitu pengasih penyayangnya kepada kita. Kita ngelawan mulu, kita bandel banget ya, tapi Allahnya masih memberi apa? Kasih sayang, kesempatan untuk ngaji, kesempatan ke masjid, kesempatan sholat berjamaah, kesempatan zikir, kesempatan doa. Padahal kita ngelawan Allah enggak Pak? Kalau kita nih Pak, anak kita dah nggak usah orang lain, anak kita bandel banget. Biasanya kita udah malas kan ngomong, ya enggak? Dan malas itu bocah ngadep kita, ya kan? Ngapain lah lu deketin gua? Kita udah kayak kiai udah, ngapain lu deketin gua minta duit ya? Sana pergi lo. Tuh, kenapa? Karena kebandelan anak kita. Kita orang tuanya sendiri aja udah nggak suka dideketin sama anak kita. Tapi Allah Pak, meskipun kita kotor banget nih, kita ini dekil semua Pak. Kita ini berlumuran dosa, kita banyak salah, kita sering lawan Allah. Tapi Allah masih gerakan hati kita untuk ibadah. Artinya kita masih dibukakan pintu oleh Allah untuk masuk ke hadiratnya. Coba tuh Pak. Artinya kita ini bisa ngaji begini, emang kita berarti asli diapain? Digerakin oleh Allah Pak. Lewat hati kita timbul pengen, timbul keinginan mau ngaji. Biarin orang-orang makali pada ke puncak, pada ke villa, pada kemana tahu dah, ya kan? Ya kita mendingan kita ngaji aja dah, mendingan kita ya mawas diri, prihatin. Ya karena memang juga tahun baru ini kan ya dibilang ya berbarengan dengan Rajab. Mana yang kita mau utamain? Mau tahun barunya apa Rajabannya? Ayo kira-kira dah. Ini pertaruhan iman loh Pak. Gak sembarangan ya, ini bukan kebetulan sebetulnya ya,
Memang didesain oleh Allah, pengen tahu nih umat Islam. Ya, tahun baru dibarengi dengan raja bulan suci. Bulan suci loh Pak, bulan Rajab itu bulan suci. Bukan bulan yang biasa, ya. Jadi kalau disebut bulan suci, apa yang mesti kita perbuat gitu kan? Kalau kemudian malah dikotorin bulan suci ini, ya tunggu aja tanggal mainnya Pak. Ya, Allah mungkin akan mengasih gebragan, kita nggak tahu. Cuman tetap sekeras apapun gebragan Allah, itu Allah masih sayang Pak. Digebrak-gebrak itu berarti Allah masih sayang. Iya kita aja kalau tidur dibangun-bangun itu berarti masih perhatian tuh orang tua, bangun subuh. Jangan habis digoyang-goyangin badannya. Mungkin di apa ini? Diseret. Ya kan? Berarti kita masih sayang sama anak kita. Nah Allah sama kita begini digebrak-gebrak ntar. Ya digebrak-gebrak gitu lewat banjir, lewat gunung meletus, lewat itu gebragan doang. Ya, buat orang beriman itu gebragan, Pak. Tapi buat orang-orang yang fasik, orang fajir itu peringatan, teguran. Buat orang kafir itu azab Pak. Ya jadi bencana-bencana itu apakah dia ujian dan cobaan, teguran, peringatan atau azab, tergantung kitanya. Kita ini ada di peringkat mana? Kalau kita dalam peringkat orang-orang yang beriman, apalagi iman kita makin kuat, makin teguh, maka ujian dan cobaan ketika bencana itu datang. Ya. Tapi ketika kita beriman, kita mau Allah, cuman iman kita lemah, banyak lalai, suka ninggalin sholat, ya nggak mau ngaji, nggak mau zikir, pokoknya banyak perintah-perintah Allah yang diabaikan. Nah itu berarti teguran, peringatan. Ya. Nah kalau ada orang ya nggak percaya sama Allah, ya nggak percaya yang ada di rukun iman, ibadah semua dia tinggal, itu udah bukan teguran peringatan, apalagi ujian atau cobaan, itu azab. Ya itu DP-nya Pak, ntar lunasinnya di mana? Di akhirat. Iya ya, jadi di dunia diazab, nanti di akhirat lebih keras lagi azabnya Pak. Jangan main-main sama Allah ya. Allah itu ya tetap mendahulukan kasih sayangnya kepada kita yang harus kita sadari di bulan Rajab ini. Makanya Rajab dijadikan bulan suci. Tuh ya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang kedua jimnya itu jalalullah. Apa artinya jalal? Keagungan. Betapa Allah itu sangat agung Pak. Apa yang kita lihat di alam semesta semuanya adalah keagungan Allah Pak. Saya ngelihat Bapak ini, Bapak semuanya saudara-saudara, ini adalah tanda keagungan Allah. Begitu juga Bapak ngelihat saya, mesti disadarin. Yang kita lihat pohon, yang kita rasakan udara, api, matahari itu semua keagungan Allah. Di diri kita mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, ini semuanya tanda keagungan Allah. Di dalam tubuh kita ada bermiliar-miliar sel yang digerakkan oleh Allah. Andai kata satu tidak berfungsi, mungkin kita akan merasakan nggak enak di badan kita. Dan kita nggak pernah tahu Allah itu yang menggerakkan. Belum jantung kita, urat nadi kita, darah yang terus dia akan dipompa oleh jantung bergerak. Dia menyebar ke seluruh tubuh kita. Belum paru, belum ginjal. Semuanya itu tanda-tanda keagungan Allah. Ya. Jadi dengan begitu nanti kita akan dekat dengan Allah. Pak. Iya, jadi dekat dengan Allah itu dengan cara seperti itu lebih cepat loh Pak daripada tahajud. Iya. Bapak lagi jalan nih, naik motor apa jalan kaki atau sambil jogging, melihat apa gitu, tersentuh hatinya ya Allah. Ya tergugah hatinya melihat keagungan Allah. Itu cepat dekat ke Allahnya Pak daripada yang bangun malam tahajud. Kenapa? Karena ketika bangun malam tahajud pun kadang-kadang gak konsen, gak fokus. Ya, tapi orang kalau udah melihat keagungan Allah Pak hatinya geter der. Itu udah
yang lain lepas semua Pak. Yang terasa cuman keagungan Allah. 1 detik aja ngerasain begitu Pak, nggak usah lama-lama. 1 detik aja itu mengalahkan yang dalam surah Inna anzalna khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar Pak. Ya kalau pengen tahu tuh Lailatul Qadar tuh modelnya kayak begitu. Kita ngelihat sesuatu atau ngerasain sesuatu atau dengar sesuatu yang menggetarkan hati kita, timbul rasa takut kepada Allah. Tuh, kalau pengen tahu Lailatul Qadar tuh tar yang Ramadan, ya sebagian kita ada yang pakai nyari-nyari. Ya kan mau menyari jangkrik. Ya kan? Mau kemana itu? Mau itikaf di masjid ya kan udah jauh amat, emang di Al-Ikhlas kagak ada Lailatul Qadar. Ya kan iya. Kalau masjid kemudian di Al-Ikhlas aja sama aja. Ya, karena Lailatul Qadar itu enggak melihat masjidnya, Pak. Ini yang pada salah kaprah, ya kan? Jadi Lailatul Qadar itu enggak melihat masjidnya, mau masjid apa kek. Ya. Di kampung mana kek tuh masjid, ya. Yang dilihat itu hati kita. Jadi kalau hati kita itu geter, ya kan? Itu berarti tanda Lailatul Qadar. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah bilang, kalau saya mah Lailatul Qadar bukan bulan Ramadan doang. Kapan aja, di mana aja, bahkan bukan di masjid aja. Di jalanan jadi saya mah ketemu sama Lailatul Qadar. Iya, orang bukan saya nyari, dia yang nyari saya. Nah kan enak begitu Pak. Jadi kitanya yang dicari sama Lailatul Qadar. Nah kalau kita nyari Lailatul Qadar ya payah Pak, emang kelihatan Lailatul Qadar kalau kelihatan kali. Ya kan kita buat tambang, kita bawa apa, kita jiret ya. Kita ikat, ayo, nah ketangkap nih, gua masukin ke karung, bawa pulang gembol. Apaan itu? Lailatul Qadar gua dapet tadi di pojokan masjid. Lagi ngapain dia? Lagi kekurung di pojokan. Ya kan? Nah Lailatul Qadar kan bukan benda, ya kan, bukan fisik. Ya, Lailatul Qadar itu suasana batin, suasana hati hanyut tenggelam dalam ingat kepada Allah, sehingga timbulnya geter, ya geter timbulnya takut tapi nyamperin. Nah itu Pak, iya orang tuh kalau takut sama Allah samperin, jangan kayak takut memacan kabur. Ya kan? Kalau kita ketemu macan, nah kita takut, kita apa? Kita lari blecir sekenceng-kencengnya itu, ya kan? Atau kita takut nih pas dihadam sama begal, kita takut ya lari, ya kan? Tapi ketika kita ya kan merasakan getaran, ya ada Allah, maka saat itu juga cepet-cepet samperin Allah. Ya pasti kalau disamperin Allah akan memeluk kita, akan mendekat kita seerat-eratnya pelukan. Lebih erat, lebih lembut Pak, pelukan dekapan Allah daripada pelukan dekapan bini kita. Pernah dipeluk sama bini Pak? Nah dulu ya. Sekarang marahnya ogah-ogahan ya, males-malesan. Ya malah kita yang meluk kita disikut. Karena gerah kan begitu. Ya kalau Allah itu pelukannya wah dahsyatnya luar biasa Pak. Iya pelukan dekapan Allah itu. Nah ini ya jadi Rajab ini jimnya itu jalal, keagungan Allah. Bapak ngelihat apa namanya, nggak geter hatinya. Kalau geter nah berarti masuk tuh Rajab, berkahnya Rajab. Iya Pak, kalau pengen tahu nih menelusurin berkahnya Rajab tuh kayak gitu. Ya kan geter nggak di hati, ngeliat apa atau ngerasain apa atau denger apa, ya atau kadang-kadang geterannya mungkin dalam sholat Pak. Dalam sholat geterannya nggak full Pak, kadang-kadang di awal ya pas lagi takbiratul ihram ada geterannya Pak tuh, kadang-kadang ada yang kayak begitu. Ada yang geterannya pas lagi dia baca Fatihah juga nggak full Pak, ada yang pas di bismillahnya dia geter tuh hatinya tapi terus hilang. Ya, ada yang di alhamdulillahirabbil alamin geter, ada yang di arrahmanirrahim, ada yang di iyyaka na'budu wa terus ya pokoknya jarang yang full Pak.
Kalau full Al-Fatihahnya, wah udah cakep, keren udah itu Pak. Ya kan? Tapi ya tingkatan kita ini istilahnya di bismillahnya, kayak pokoknya dalam satu ayat itu yang mana kayak yang geter, itu udah luar biasa Pak. Itu udah bonus dari Allah. Iya ya. Atau kadang-kadang enggak di Al-Fatihah, di surah. Kalau enggak di surah geter, kadang-kadang pas dia ruku. Kadang-kadang di itidal. Pokoknya enggak itu Pak, enggak full gitu Pak. Dan tiap orang beda-beda. Nah kalau umpamanya di antara kita, gue belum pernah getar sama sekali, waduh. Ya dari mulai takbiratul ihram sampai salam kagak ada getaran di hati lagi sholat. Itu berarti aduh Pak. Sholat kita belum beres gitu aja Pak. Terus bagaimana? Ya beresin. Namanya nggak beres ya harus beresin. Gimana beresinnya? Ayo ngaji, gini ngaji, barengin banyak zikir. Biasanya gitu aja kok Pak. Gampang tiba ngaji seminggu sekali. Iya kan, emang tiap hari. Ya kan seminggu sekali. Nah di luar itu banyakin zikir dah. Apa aja, di mana aja, Allah sambil ngopi boleh, sambil ngeteh boleh. Oh enggak sambil sholat. Ya sholat ya iya juga, cuman di luar itu pun silahkan ya Bapak sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil buka-buka HP juga enggak ngapa-ngapa. Ya kan mulutnya baca tapi hatinya Allah. Gitu loh Pak. Iya, dilatih Pak, dilatih. Ini semuanya cara latihan Pak untuk beresin sholat kita. Kalau kita beresin sholat Pak, itu berarti kita beresin diri kita. Itu, ya kenapa? Kalau sholat kita beres berarti hidup kita beres. Tapi kalau sholat nggak beres berarti hidup kita belum beres. Itu aja Pak, gampang. Ya nanti kita akan bahas kan kajian tentang Isra Mi'rajnya gitu ya. Jadi Rajab itu Jalalullah. Terus baknya huruf baknya itu albirru atau birrullah. Artinya albir itu kebaikan. Ya, kebaikan Allah kepada kita juga. Ya, kita nggak bisa ngukurnya seperti apa sih kebaikan Allah itu. Ya nggak jauh beda dari tadi dengan rahmatnya itu Pak. Ya kan betapa kita dan orang-orang di sana banyak maksiat, banyak dosa. Ya tapi Allah ya istilahnya nggak gimana-gimana Pak. Ya kan ya paling cuman kita ini cuman sekedar dikasih ya, apalagi cuaca lagi cuman sekedar dikasih pilek, demam, ya kan cuman gitu-gitu doang. Iya, itu pun manfaatnya luar biasa kan. Kata Nabi, apabila kamu merasakan demam, itu pertanda dosa kamu sedang dilebur. Makanya tahanlah demam kamu untuk beberapa saat. Jangan langsung nenggak bodrek Pak, atau paracetamol, biarin aja dulu berapa menit sampai itu dosanya joplok. Nah kira-kira makanya udah joplok nih, baru udah minum paramek, paracetamol apa dah ya ya Pak Haji ya. Jangan langsung, karena betul Pak, memang ada hadisnya. Jadi ketika kita sedang meriang, demam, itu sedang terjadi proses penggempuran dosa gitu ya, dilepas dosa kita. Karena kan ada dosa-dosa kita itu Pak, yang kalau kita istighfarin kagak mau copot dia kenceng banget nempelnya. Pakai lem apa tahu itu, lem glue ya. Lem Korea kali. Nah dikasih meriang gitu. Mana kalau meriang jangan buru-buru, bukan gak boleh, jangan buru-buru dah diminum obat penurun panas kayak paracetamol, ibu apa lagi itu kan banyak ya. Tahan dulu beberapa menit gitu kan, atau beberapa jam. Gak ada sih ceritanya orang demam itu mati Pak. Kalau cuma demam doang, demam murni gitu Pak, sekedar ya bahasanya ya masuk angin lah begitu ya, kecuali demam karena penyakit yang lain ya. Tapi itu pun tetap tahan aja dulu, biar aja tuh dosa dia lebur Pak. Dengan itu kalau bisa barengin sambil demam itu ngerintihnya Pak. Ngerintihnya bagaimana ngerintihnya? Biasanya kan orang kalau demam kan ngerintih itu ya. Nah ngerintihnya astagfirullahaladzim. Nah itu barengin gitu, itu lebih dahsyat lagi nanti.
gempur dosanya Pak. Jadi makanya kita husnuzan sama Allah, kalau dikasih yang nggak enak itu husnuzan aja sama Allah. Pasti ini ada hikmahnya gitu aja. Jangan gimana sih Allah, bagaimana sih Allah. Kok gue dibikin begini, emang kenapa? Orang kita ini punya dia kan. Emang kita punya siapa Pak? Diri kita punya siapa? Punya Allah, milik Allah, innalil wa inna ilaihi. Nah itu masukkan. Ya jadi kalau karena kita punya Allah, milik ya terserah Allah mau diapain, orang punya dia. Kita punya motor, kita mau apain kek, kenapa orang lain jadi usil? Lu motor apa sih, lu lagi puter-puter aja. Gula bunyi lu copot-copot, ini emang apa sih motor gue ini, kan kita begitu. Orang punya kita kan gitu. Nah, kita ini punya Allah, jadi terserah Allah aja. Jadi kita ikutin, beradaptasi dengan Allah, belajar Pak. Ya beradaptasi, jangan Allah mulu disuruh adaptasi sama kita. Ya kan lewat doa. Ya, seringkali kita kan kalau berdoa itu seakan-akan nyuruh Allah tuh beradaptasi dengan kita. Ya Allah tolong dong, itu kan tolong dong. Ya kan, berikan saya kemudahan. Ya Allah tolong dong, penyakit saya ini angkat. Ya Allah tolong dong, rezeki saya gampangin. Doa kok kayak ngatur Allah. Ya, jangan Pak. Jadi kembali kita di Rajab, baknya itu bir. Al-birru maknanya kebaikan Allah. Coba dah Bapak renungin, ya kan, renungin dah. Apa sih yang Allah udah, kebaikan apa sih yang Allah kasih sama kita? Coba renungin dah. Gue sayang dari dulu, hari ini aja dah. Dari mulai bangun tidur sampai sekarang, apa kebaikan yang Allah berikan pada kita? Coba dah hitung-hitung, kagak bakal bisa ngitungnya. Paling ngitungnya global-global doang, yang kelihatan doang. Kadang-kadang kita rezeki aja kita manain duit. Ya kan kalau bukan duit kayaknya bukan rezeki. Kita itu kalau udah minta rezeki pasti itu apa namanya, bayangan kita itu duit. Ya kan. Makanya begitu dapat duit banyak, alhamdulillah rezeki gua lagi banyak ini. Tuh begitu duitnya habis, macet rezeki gua. Ya Allah. Ya kan, padahal rezeki itu bukan duit aja kan, sehat, bisa melek, terus bisa ngelihat, bisa dengar, bisa ngomong, bisa ngopi, bisa ngeteh, itu rezeki semua. Ya kan, kita bangun juga bini kita sehat, rezeki. Anak kita juga pada sehat, rezeki. Kita bisa jalan keluar kemana, rezeki. Kita bisa naik motor, rezeki, banyak banget rezeki Pak. Itu baru yang luar-luar kan, belum yang dalam tuh ya. Jadi kita jangan maknain itu yang sifatnya materi atau terbatas dengan uang. Nanti itu malah mempersempit hati kita Pak, dan pikiran kita. Jadi kita gampang panik ketika nggak punya duit. Kenapa? Karena dia maknain duit itu rezeki itu duit. Jadi ketika duit nggak ada atau duit sedikit, berarti rezeki gue sedikit. Kan begitu kan? Akhirnya sedih dah timbulnya, bingung gimana nih ya supaya banyak tuh. Ya kan? Nah kalau udah bagaimana supaya di situ dikhawatirkan setan nyantol Pak ke dalam diri kita. Allazi yuwaswisu fi. Nah itu bahaya udah kalau udah begitu Pak. Kalau udah setan yuwaswisu fi sudurinas, maka kita akan disetir Pak oleh setan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Yang penting intinya biar dapat Nah itu Pak bahayanya di situ ya. Nah itu makna Rajab ya menurut Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian kita coba bahas tentang peristiwa apa sih yang terjadi di bulan Rajab ini. Saya yakin bapak-bapak dan saudara-saudara udah tahu ya peristiwa apa. Isra dan Mi'raj ini udah masyhur, dan kita juga umat Islam ya hampir rata-rata memperingati ya peringatan Isra dan Mi'raj itu, baik ya secara bersama-sama itu berjamaah ataupun mungkin secara sendiri ya. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini salah satu mukjizat ya
yang Allah berikan kepada satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau doang Pak yang Isra Mi'rajnya itu birruh wal jasad, dengan ruh dan jasad Pak. Jadi bukan dengan ruh doang. Ya, nabi-nabi yang lain juga Isra Mi'raj Pak, dengan ruh doang. Ya, dengan ruh bukan ruh apa namanya, napas gitu, bukan Pak. Jadi bagian yang paling halus di dalam diri kita itu kan ruh. Dia lebih halus dari hati Pak. Di hati ya, itu di bawahnya lagi nanti itu ada ruh. Ya, tapi apa yang ada di hati nanti berefek ke ruh Pak. Kalau hati positif, ruh positif. Kalau hati negatif, ruh juga negatif. Tapi ruh para nabi, para rasul semuanya positif Pak. Gak pernah negatif. Kalau kita negatif mulu. Ya, mencong mulu ruh kita, ya kan? Iya. Ya insya Allah kalau kita masih mau ngaji, masih mau zikir, insya Allah gak manteng dalam negatif Pak. Jadi ntar dia ke positif gitu kan. Ntar gak lama lagi ke negatif, biarin aja. Ya orang kita emang manusia biasa, mau diapain, ya kan? Yang penting kita ketika negatif berupaya untuk ke positif. Tapi ketika udah positif jangan berupaya ke negatif, harus ditingkatin biar positifnya itu makin lama makin kenceng gitu Pak. Makin kuat, makin kokoh dalam situasi kondisi bagaimanapun ya. Nah, Isra Mi'raj itu apa? Isra ya, itu kan dalilnya dalam Al-Quran. Kalau Mi'raj dalilnya nanti dalam hadis Pak, hadis sahih Bukhari Muslim ya, dan juga hadis imam-imam yang lain. Tapi kalau Isra-nya itu dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci. Nah ini ya, permulaan surah sudah diawali subhana, maha suci. Alladzi, zat yang, ya nggak disebut Allah kok ya. Kenapa ya? Kok nggak subhanallah alladzi asra? Ini subhanallazi, Allahnya nggak disebut. Kenapa? Ya hikmahnya supaya kita terus bergerak mencari Allah dalam diri kita. Gak usah ke yang lain, ke dalam diri kita aja Pak. Nah, nyari Allah ke Mekah. Ya, nyari Allah kemana? Ke Mekah, bener gak? Bener apa salah? Salah. Kirain Allah di Mekah. Ya, nyari Allah ke Madinah. Gak ada. Ya, apalagi Bangka Pondok Gede gitu, gak ada. Ya kan? Allah ada di dalam diri kita, dalam hidup kita. Itu. Makanya Nabi pernah bilang, man arofa nafsah arofa roba. Siapa yang kenal dirinya, maka pasti dia akan kenal Tuhannya. Jadi di diri kita Pak. Gitu ya. Ini yang jarang dipahamin ya. Jadi subhanallazi kok enggak subhanallah allazi. Allahnya enggak disebut. Biar kita terus mencari Allah di dalam diri kita Pak. Ya. Orang Allah juga kan bilang, Allah yang bilang dalam Al-Quran, ana aqrabu minkum min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi kalian. Tuh, ya. Sampai kemudian dalam ayat lain itu Allah nyatakan, aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Kenapa? Di situ di mana? Ya di diri kita. Ya. Jadi di diri kita ini ada wajah Allah Pak. Artinya
ada keindahan dan ketampanan Allah di dalam diri kita. Makanya sejelek-jelek kita manusia masih tetap resep Pak dilihatnya. Di pakaian ini, pakaian itu masih tetap pantas. Iya Pak. Kenapa? Karena ada wajah Allah di dalam diri kita. Kemanapun kita bergerak, kita selalu bersama Allah sebetulnya Pak. Cuman sekali lagi kitanya enggak merasakan, enggak nyadarin. Itu aja. Ya Pak ya. Alladzi asra, yang telah menjalankan. Jadi Nabi Isra itu diisrokan. Oleh siapa? Oleh Allah. Bukan Isra sendiri, bukan jalan sendiri. Ya, bukan bergerak sendiri, jadi dijalankan oleh Allah. Tuh, ya. Makanya waktu Nabi selesai Isra Mi'raj kan disampaikan tuh, diinformasiin sama orang-orang Mekah. Itu kumpul Abu Jahal diantaranya tuh. Mamangnya sendiri, mamang beliau ya. Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi. Jadi waktu itu tuh Nabi nyampe Isra Mi'raj tuh ada kelompok yang imannya udah kuat, ada yang imannya iman menengah lah begitu. Ya kan, ada yang memang nggak punya iman, lemah banget lah gitu. Nah itu kalau yang kelompok yang kuat teguh, ini kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Maka beliaulah nanti yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu nih kelompok yang apa? Yang kosong tanpa iman, kelompoknya Abu Jahal. Dia yang teriak-teriak berkuar-kuar, ya berdiri sambil nunjuk-nunjuk Nabi, gila. Coba Pak, mamang sendiri sampai kayak gitu mau ponakan. Ya kan, padahal ponakannya Nabi. Makanya kadang-kadang kita ada mamang sama ponakan ribut, biasa dah. Mamang kagak cocok mau ponakan, biarin aja. Ya kan, itu Abu Jahal, Muhammad ditunjuk lu gila lu. Ya kan, mana ada ya kan dari Mekah ke Palestina terus ke langit-langit segala cuman berapa jam begitu, kagak ada man. Iya, malam lagi bentaran. Wah, gua kagak percaya pisan gitu ya kata Abu Jahal tuh. Ya kan, itu ngeledek-ngeledek Nabi Muhammad sambil menghina, mencela. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar berdiri, wahai Abu Jahal, tutup mulut kamu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, jangankan beberapa jam, 1 detik dari sini ke Palestina kemudian menerobos 7 lapis langit, saya percaya. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Nabi Muhammad bukan berjalan, bukan bergerak sendiri, tapi digerakkan oleh yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Ya terserah lu lah Abu Bakar, gua mah kagak. Abu Jahal begitu Pak, kekahnya memang kepala batu dia. Makanya disebutnya Abu Jahal, ya kan, apa? Mbahnya orang geblek. Kenapa dibilang mbahnya orang geblek? Lah yang hak, yang benar itu nyata di depan mata kepalanya, nggak bisa dipungkirin sebetulnya. Lihat langsung Pak keajaiban Nabi Muhammad itu. Tapi karena saking gebleknya begitu, nolak. Tetap aja, ya kan? Berapa kali Nabi dijebak, ditunjukkan mukjizat apa aja, tetap aja begitu tuh Abu Jahal. Ya, kita manusia zaman sekarang juga banyak kok anak cucunya. Ya, anak cucunya Abu Jahal gitu kan. Jadi udah disampaikan ya kan kebenaran, hak, nasihat, susah dibilangin, iya enggak? Keras kepala batu. Itu berarti ketularan siapa dia tuh? Dapat titisan Abu Jahal, ya kita kan dapat titisan Abu Bakar gitu Pak. Makanya beliau gelarnya nggak tanggung-tanggung, As-Siddiq Pak. Ya, As-Siddiq itu kalau dalam ranah tasawuf Pak, tingkatan wali tertinggi. Ya, itu wali sidikin Pak. Iya, hampir nabi, hampir rasul, itu namanya sidikin. Nah wali-wali sidikin ini dedengkotnya adalah Abu Bakar. Ya, beliau itu punya sifat, watak, karakter, tingkah laku itu mirip Nabi Ibrahim.
Makanya Nabi Muhammad pernah bilang, di antara kalian kalau pengen kenal, ya kan model gaya Nabi Ibrahim, lihat aja tuh Abu Bakar. Ya mirip banget ya. Iya, masa iya kata sahabat Nabi, iya ya emang kayak Nabi Ibrahim, orangnya itu gak banyak ngomong tapi teguh pendirian gitu Pak. Wah orangnya kalem. Tapi kalau udah ngomong, sepatah dua patah kata, orang udah langsung cep dengerin Pak. Iya, tuh Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah itu hikmahnya ya, kita ngaji nih Isra Mi'raj ya. Dan nanti ada lagi itu. Jadi itu Isra ya. Allazi asra bi'abdihi. Di sini pakai bi'abdihi Pak. Kok enggak bi Muhammadin? Kan yang Isra Mi'raj siapa Pak? Nabi. Kenapa enggak subhanallazi asra bi Muhammadin? Mestinya kan begitu. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad. Tapi di sini bukan Nabi Muhammad disebut, bi'abdihi, hambanya. Nah, apa rahasianya? Pertama, Nabi Muhammad secara formal dan legal diakui langsung oleh Allah sebagai hamba. Kalau kita kebanyakan diri kita doang ngaku-ngaku hamba. Iya enggak? Amal jari aja kadang-kadang usah ditulis hamba Allah aja. Ya kan hamba Allahnya ngakuin enggak? Tahu. Ya kan kita kan gitu. Hamba Allah. Kita doang ngomong diri Allahnya. Nah itu Nabi Muhammad malah tanpa menyatakan saya hambamu, malah Allah yang nyebut kamu hambamu. Iya Pak. Karena derajat Pak yang paling tinggi cuma dua. Pertama Tuhan, yaitu Allah. Kedua hamba, yaitu kita. Ini hamba kita tuh Pak. Apabila kita udah disebut atau dipanggil hamba oleh Allah, itulah derajat yang tertinggi. Cuman sekali lagi, pernahkah kita ada informasi dari Allah bahwa kita ini hambanya? Hah? Udah pernah belum? Kali lewat ngimpi gitu. Gua malam ngimpi, ada suara bilang, gua Allah, ya lu hamba gua. Bener nih, tahu udah bener banget. Ya kan, kita mimpi nggak pernah, langsung nggak pernah. Nabi Muhammad langsung lewat wahyu bi'abdihi, hamba. Udah nggak ada lagi derajat yang lebih tinggi selain daripada hamba. Makanya Allah tuh menginginkan kita, ayo ya buktikan kehambaan kalian. Kalau kalian mengaku hamba, buktiin. Karena Nabi Muhammad udah buktiin 100%. Makanya diterima sebagai bi'abdi. Lah kita cuma ngomong doang sebakul. Ngomong doang seember, ya kan buktinya kagak. Nah itu kita cuma bukti aja yang belum Pak. Ayo buktiin, buktinya bagaimana ya kayak begini. Semua apa yang Allah perintahkan jalanin. Yang Allah larang tinggal, jauhin. Ya, tapi kan kita manusia biasa, kadang-kadang kan kepleset juga jatuh. Ya gak ada masalah, langsung aja jebret. Ya kan satset, astagfirullah. Alhajim beres kan. Gitu aja Pak, tinggal istighfar doang. Ya pasti jatuh lah, macam kita ini pasti jatuh. Pasti kepleset. Gak tahu lempanan mana ya pasti jatuh. Meskipun dia kiai besar, dia jatuh Pak tetap. Ada waktunya jatuh, cuman kalau kiai-kiai kan karena memang ada ilmunya dia paham. Wah jatuh nih gua. Astagfirullahaladzim. Nah yang awam lah udah pada sengkleh badannya masih belum sadar-sadar juga. Yang kepala hampir copot, ya kan? Kagak sadar-sadar juga, cuman gitu doang. Ya, makanya kita penting ngaji itu biar kalau kita melakukan hal-hal yang hilaf, yang salah bisa kita langsung sadar sendiri. Ya Allah, tadi saya begini, ampunin saya, maafin saya kan begitu. Jadi nggak perlu orang lain negor kita. Kalau orang lain negor kita belum tentu kita nerima juga. Ya kan malah kadang-kadang galakan kita dibilang, lu salah itu, salah panan mana gua? Enak aja lu main salah-salahin gua. Ya kan lu yang salah kagak terima kan. Tapi kalau yang negor kita sendiri mau marah siapa? Ya kan artinya kita sadar sendiri, oh ya Allah tadi salah saya, tadi saya hilaf, tadi saya lalai. Ya Allah astagfirullahaladzim, tinggal istighfar. Ya innallaha ghafurur, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Udah Isya ya? Ya udah, nanti kita lanjut lagi dah ya sampai akhir Rajab.
Iya kan? Ya nggak sampai tahun baru loh, sampai akhir Rajab mudah-mudahan ya mudah-mudahan sebelum sampai Rajab sudah tuntas ya kajian tentang seputar Rajab dan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan manfaat Pak ya. Mudah-mudahan Allah buka hati kita di bulan Rajab ini ya diisi dengan keberkahan-keberkahan ilmu ya, keberkahan-keberkahan rohani, keberkahan harta juga, keberkahan jabatan, keberkahan apa aja yang Allah tempelin di kita berkah ya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.